Oke, sebelumnya nih, halo dulu Mbak Alin nih. Wah, lama nih nggak ketemu Mbak Alin. Lama banget. Mungkin nanti akan berkabar dulu nih. Nah, jadi market sekarang nih ya, kalau untuk kita yang scalpingan, buat teman-teman scalper pasti ngerasa sering banget keluhannya market sepi, market loyo ya. Memang kalau kita bicara secara volatilitas, saya rasa lebih nggak begitu volatilnya nggak begitu tinggi, nggak kayak sebelum-sebelumnya yang pokoknya satu market, satu sesi, dua sesi itu ada aja yang rame. Kalau sekarang itu mungkin sahamnya itu lebih pelan-pelan, lebih lebih cooling down juga. Jadi ya saya rasa untuk sekarang itu market emang agak banyakan sepi buat teman-teman scalper. Oke, sebelum kita ke tips and trick gimana caranya survive di market yang lagi challenging dengan metode scalping untuk teman-teman, kita akan ke topik bahasan kita yang utama yaitu boleh dikatakan cara singkatnya adalah scalping 101. Jadi seandainya buat teman-teman yang masih baru masuk di market, sebenarnya ada beberapa metode atau gaya yang kita bisa pilih untuk bisa mengembangkan atau menumbuhkan aset kita di market. Selain investing, juga ada trading ya. Trading sendiri ada beberapa gaya, swing trading, dan sekarang yang mau kita bahas adalah scalping. Nah, kalau dari Beli Yoga sendiri, scalping itu jelasinnya untuk teman-teman yang mungkin belum melakukannya, ini apa sih, Beli? Nah, jadi kalau kita tarik ke belakang dulu, jadi belum bahas yang tips-tips expertnya. Nah, kita bahas yang dasarnya dulu. Kalau scalping itu sebenarnya kita trading, gimana scalp itu kan kalau kita cari artinya kan kayak kutu loncat ya. Jadi kita itu memanfaatkan volatilitas market. Jadi let's say kalau market satu hari itu kan bergeraknya, kita selalu lihat closingnya, oh hari ini saham ABCD closingnya naik 5%. Nah, tapi kalau kita mengkerucut lebih pendek lagi, dalam satu hari itu kan ada dua sesi market yang berjalan. Di sana itu gejolak naik turunnya itu ada. Nah, kita teman-teman yang suka scalping itu memanfaatkan volatilitas itu. Makanya kenapa teman-teman kita yang scalper itu sangat bergantung banget sama suatu saham yang pergerakannya sedang volatil. Tapi kalau saham itu let's say sama-sama naik 5%, bahkan ada saham yang naiknya 10% satu hari itu. Tapi ternyata kita mengkerucut ngelihat time frame pendeknya, itu bergeraknya ya cuma pelan-pelan, 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 akhir sesi baru naik 5% atau 10%. Nah, itu kita nggak bisa scalping di sana karena ya dia nggak ada volatilitas di sana. Jadi mungkin itu lebih ke main sabar, mungkin akan menjadi teknik trading yang lain. Tapi kalau kita bicara scalping, yang bukan cuma bilang, oh scalping itu jual beli, intinya hari ini kita nggak ada megang barang. Ya, tapi kalau kita bicara secara artinya sebenarnya, ya itu. Jadi kalau ada volatilitas, di mana ada volatilitas yang mana sahamnya tuh naik, turun, naik, turun, naik, turun, end of day-nya dia let's say 5% di atas atau malah ARB, nah kita udah manfaatin volatilitas tersebut. Itu kita biasanya kalau lagi scalping. Oke, biar tergambar juga buat teman-teman, what's a typical day buat seorang scalper. Misalnya contohnya nih, mulai dari awal market, kemudian akhirnya misalnya bisa masuk ke beberapa saham, itu seperti apa sih gambarannya nih, Beli Yoga boleh dikasih gambaran nggak? Oke, Sesingkat apa seperti itu, kalau seseorang yang Oke, kalau kita bicara orang yang scalping itu kayak gimana sih sehari-harinya dalam mantau market sampai eksekusi dan exit. Nah, jadi sudah jelas awal market buka itu kita mantau market, kita lihat sebelumnya kita udah riset kan ada saham apa hari ini yang mau IPO misalnya, atau dari global ada sentimen apa, let's say komoditi lagi manggung. Nah, itu akan ada korelasinya semua. Berarti saham-saham yang nanti manggung paginya itu kurang lebih muter-muter di situ aja karena saham-saham tersebut itu ada sentimennya. Nah, kalau kita bicara nggak ada sentimen nih, market bener-bener ya udah nggak ada berita global apa-apa, nggak ada sentimen apa-apa, berarti kita ketika open market ya kita melihat yang namanya running trade. Jadi kalau kita scalping biasanya teman kita pasti running trade karena running trade itu artinya hari ini yang lagi diperdagangkan atau trending itu apa sih? Nah, jadi kita ngambil-ngambil dari sana. Misalnya let's say saham ABCD muncul di running trade, kita lihat terus dia muncul lah, kita lihat abis itu lihat gininya order booknya, oh gimana nih volatilitas di sini, apakah menarik, abis itu kita lihat trennya bagaimana. Walaupun kita scalping, kalau kalau cara scalping saya itu selalu nggak ngelawan tren. Misalnya saham itu walaupun down trend parah, itu saya kurang berani main di sana karena apa?
Karena sekarang scalper itu sepi, lumayan sepi, banyakan yang nge-swing atau banyakan yang invest. Nah, jadinya otomatis kalau trennya jelek, orang-orang nggak minat gitu loh. Jadi saya lebih nyari kebanyakan orang-orang tuh minatnya di saham yang seperti apa. Pasti saham yang bagus, saham yang teknikalnya bagus. Jadi saya nimbrung di sana. Jadi kalau trennya saya lihat bagus, chartnya bagus, habis itu saya baru lihat dari volatilitasnya. Dilihatnya dari nanti order booknya seperti apa, orang HK-nya seperti apa, orang buang kirinya seperti apa. Kalau kita tahu sentimennya itu lebih bagus lagi, oh ini ternyata ada sentimen negatif. Nah, berarti kita hati-hati kalau ngeholdnya terlalu lama, karena bisa saja nanti dekat-dekat closing atau dekat-dekat sesi satu berakhir, dia tau-taunya malah diguyur gitu. Nah, itu banyak yang pertimbangannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ngeholdnya, kita biasanya pendek, jadi beli sekarang, kalau memang hari langsung beli langsung naik kenceng ya kita jual gitu, karena akan selalu ada orang yang take profit pastinya gitu loh, karena kita bicara scalping ya pasti akan ada orang yang take profit, entah itu dia take profitnya tinggi atau take profitnya pendek, itu pasti ada yang take profit. Yang jadi masalah ketika ada yang take profit adalah kalau yang take profit itu yang dananya besar, nah itu udah biasanya sahamnya akan ambyar dulu gitu. Jadi itu sih banyak pertimbangannya untuk dari awal sampai kita nanti exit. Wah, langsung dapat ilmu banyak banget dari beli. Oh, dari ini bisa kita angkat dari beberapa pertanyaan lagi, tapi saya akan satu persatu dulu, mumpung teman udah ada yang nanya, biar nggak kelupaan ya, nanti juga terbuk apa yang perlu dilihat. Kemudian ada yang nanya, dari Hadilo, kebanyakan sudah ketinggalan, sudah kebanyakan malah kena gugur, katanya. Kita bahas nih, langsung. Jadi pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh KBR ya, dari Reni Dama dan sebelumnya agak terkait dengan script. Artinya saham seperti apa yang cocok di tadi kata kunci yang disebutkan oleh Bli adalah volatilitas dan kemudian juga ada sentimen atau enggak. Kalau enggak berarti kalau saham seperti apa nih yang perlu di screening untuk jadi list kita saat trading untuk skor. Oke, kalau kita bicara bilang saham apa yang bisa di scalpingin, jawabannya sebenarnya apapun sahamnya itu pasti ada cara untuk scalpingnya. Nah, jadi poinnya udah dapat nih di sini. Jadi sebenarnya, let's say kalau saya biasanya trading di saham tadi ABCD itu favorit saya. Nah, ketika saya biasa trading sana, otomatis behavior atau pola dari saham itu saya udah hafal. Misalnya, oh dia biasanya ketika terbentuk seperti ini, dia akan begini, kemudian ciri-cirinya sahamnya itu lagi distribusi, dia akan berbentuk seperti ini. Makanya ketika saya bilang, oh polanya seperti ini, belum tentu nanti teman-teman akan ngeh juga, ah enggak tuh, mungkin ternyata teman-teman dan saya itu melihatnya di menit yang berbeda, karena di scalping itu, misalnya saya ngelihat sekarang, saya nge-follow up sekarang, saya mention sekarang, entah itu saya di story, segala macam, saya sebut sahamnya, teman-teman cek story saya itu 30 menit kemudian, itu udah berbeda, walaupun kita melihat saham yang sama. Jadi melihat saham yang sama pun, beda jam ngelihatnya itu udah beda yang akan terjadi, karena scalping itu inti dari segala intinya adalah tentang momentum. Momentumnya hilang, sebagus apa sahamnya, sejelek apa sahamnya, itu udah kita nggak bisa bicara apa lagi, karena yang ngebuat saham itu biasanya tiba-tiba kita scalping terus dapat cuan, itu kita masuk tepat di momentum yang tepat. Jadi ini nggak bicara mau kamu scalping saham blue chip, mau kamu scalping saham yang bahkan udah jelas-jelas BI bilang ini saham mau bangkrut, itu bisa jadi arah. Itu gimana ngejelasinnya secara kita bilang ini nggak masuk akal, tapi ternyata market dan momentumnya ada di sana. Dan kalau kita bicara scalping, momentum itu terjadi ketika ada big money-nya. Big money ini bukan artinya kayak kita bicara broker luar, institusi, bukan. Big money kita itu cukup dengan ada orang yang bisa ngehajar atau orang yang ngeramein dengan satu kali HK, atau misalnya let's say saham itu di ARB, misalnya ARB 1 juta lot, 2 juta lot, itu habis dalam waktu kurang dari semenit, udah ada yang masuk besar banget, dan market kita biasanya akan ngerespon, ini ada yang masuk besar, ada yang masuk besar. Nah, semuanya akan der, ya ujung-ujungnya naik gitu loh. Jadi balik lagi, saham apa yang bisa di scalpingin itu hampir semua saham bisa, asal ada momentum. Contoh saham yang ada momentum apa? Saham IPO mungkin kemarin rame, terus gimana-gimana, itu kan momentumnya momentum IPO. Habis itu saham yang mungkin keseringan ARB,
Padahal kita udah tahu, itu teman-teman pasti ngeh beberapa, ya bahkan kayak bulan-bulan lalu itu sahamnya udah turun terus, udah mau ke 50, tiba-tiba dimakan, naik arah, besoknya naik lagi. Nah, itu yang main udah momentum. Tapi kalau sekarang kita entry, ya apa momentumnya nggak ada. Orang-orang nggak ngelihat itu sebagai peluang untuk mendapatkan volatilitasnya gitu. Gitu loh. Oke, kayaknya yang nontonin eh, IG live kita ini emang udah pada trading ya. Jadi pertanyaannya udah langsung praktikal-praktikal semuanya itu ya, teman-teman langsung kita jawab ya. Berarti yang terkait dengan momentum ini dari Asril Akbar nanya, apakah momentum ini sebuah kebetulan? Gitu aja pertanyaannya. Iya. Oke, apakah momentum ini sebuah kebetulan? Kalau kita to be honest bilang momentum ini yes kebetulan, tapi nggak bener-bener kayak wow hoki banget kita di sini, enggak. Akan ada suatu apa namanya, kalau kita lama di market kita pasti ngeh beberapa poin, misalnya let's say ini sahamnya udah banyak yang fear, udah banyak yang takut, ARB. Untuk beberapa orang yang fearless banget, yang dia kayaknya ada gua loss 1 miliar nggak apa-apa, dia akan ngebet di sana untuk, karena tahu orang-orang pasti nggak akan berani entry, dan kita itu berani entry ketika kayaknya udah banyak yang entry, aku entry deh. Ada orang gitu, ada orang di market kayak gitu, dan orang-orang yang kayak gitulah yang akhirnya ngebuat ya jadi ujung-ujungnya beneran rame dan momentumnya bener-bener berhasil. Jadi momentum itu nggak selamanya hoki aja, tapi ada beberapa case yang bisa kita jadikan momentum. Let's say kalau saya bilang, karena sekarang udah jarang ketemu ya, kayak tadi, misalnya sahamnya itu ada ARB-nya tebal banget, ada yang berani makan, it's momentum. Kemudian let's say ada over tebal satu aja, dan itu pas di harga high hari itu. Dan apalagi di chartnya pas itu resisten. Secara over udah jadi kayak resist, secara chart udah jadi resist beneran, ada yang hajar, it's momentum. Oh, jadi banyak hal yang bisa kita bilang, oh ini momentumnya, ini momentum yang tepat. Bahkan dengan kita lihat charting pun, misalnya let's say chart daily-nya ternyata double bottom atau breakout resisten. Kalau tiba-tiba rame, berarti it's momentum. Jadi momentum itu kayak gitu. Banyak teman-teman yang scalping asal muncul running trade, dicaplok, akhirnya cut loss. Atau akhirnya loss. Jadi kebanyakan disiplin cut loss-nya ketimbang disiplin cuannya. Jadi saya rasa momentum itu ada hokinya juga. Mungkin hokinya kita entry, kita nggak tahu nih ada resist atau apa, kita nggak tahu, kita entry aja, tiba-tiba dihajar terus sampai atas. Ya itu it's called hoki gitu loh. Tapi kan hoki nggak bisa bertahan lama. Kita harus tahu juga, oh alasannya tadi itu rame apa ya? Wah ternyata ada momentum ini, ada momentum seperti ini, ada momentum yang tadi saya bilang mungkin dia pullback sebentar. Itu banyak, ada momentum-momentum yang bisa kita dapetin dengan cara kita kulik-kulik sahamnya dan kita tahu polanya seperti itu. Oh, biasaannya kayak gini polanya, kebiasaannya kayak gini gitu. Dan juga kalau biasa saham arah, let's say arah hari ini, besok ya udah besok main lagi, biasanya kayak gitu. Nah, itu momentumnya juga ada karena kemarinnya dia arah, besoknya dia manggung gitu. Jadi itu dia momentum-momentum yang udah pernah terjadi. Nanti kedepannya kan ya kita tinggal kulik-kulik market lagi, dan kita ngeh, oh seperti ini, itu momentum juga ternyata, gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan, jeli memanfaatkan peluang, tapi juga enggak asal hajar aja gitu ya. Mm. Jadi di situ juga dituntut berarti kecepatan pengambilan keputusan ya, dengan Yes. taktis. Mm. Baik. Dari Reni Dama nanya, cara menangkap momentumnya beli katanya. Oke, kalau cara menangkap momentumnya tadi udah beberapa saya spill juga ya. Misalnya kita bicaranya jangan terlalu kayak apa namanya, secara general terus apa, oh berarti momentumnya seperti itu ya, berarti dicatat tuh momentum tuh kalau ada over tebal di HK berarti saya entry segala macam. Enggak se Teoritis enggak itu ya. sementah nggak sementah-mentah itu, nggak seteoris itu. Karena apa? Market ini kan yang trading itu manusia ya, karena kita di market saham, pasar saham itu benar-benar kita pelaku pasar, bukan kayak aplikasi yang pura-pura ngerjain segala macam, itu kita. Nah, gimana kita behavior kita, gimana kebiasaan kita di suatu saham, itu orang-orang juga akan ngeh. Let's say, orang-orang ngeh, oh berarti setiap ada over tebal dihajar, dia bisa naik, berarti akan ada satu orang lagi di belakang yang dengan anggapannya dananya lebih besar, dia ngeh, oh kebiasaan
retail kita itu kalau ada offer tebal dia berani hajar. Dia karena tahu, oh aku punya kepentingan untuk jual barang banyak, aku akum di bawah, aku buatin offer tebal, retail pasti makan. Jadi apa? Jadi yang sebelumnya teorinya itu berhasil, offer tebal dihajar naik, sekarang jadinya ada offer tebal kok nggak naik-naik ya? Ternyata yang membuat momentum udah jualan di momentum tersebut. Makanya jangan mentah-mentah, wah ini caranya nggak works. Bukan nggak works. Kita keseringan seperti itu di saham itu sehingga mungkin yang memang punya kendaraan di sana ya atau supirnya udah tahu behavior kita seperti itu, dia nggak mau rugi. Coba dulu gimana dulu behavior kita seperti apa? Saham IPO selalu ARA. Sekarang let's say nggak. Dulu behavior kita apa? Saham ARA itu besoknya bisa bisa naik lagi atau saham ARA itu dikunci bener-bener ketahan. Sekarang gimana? Enggak. Habis itu ARB biasanya banyak yang makan bisa naik lagi. Ya mungkin juga enggak. Jadi kita jangan berulang-ulang terus pakai cara yang sama karena pasti ada yang loss juga dan yang loss ini tuh dia belajar, oh aku nggak boleh gini lagi.